Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, para peserta, Bapak Ibu peserta metodologi online ya, untuk pertemuan hari ini ya. Ini materi yang selanjutnya yaitu mengakses kompetensi ya. Nah, di sini outputnya itu ya, outputnya diharapkan nanti setelah mempelajari ini ya, mempelajari kompetensi, bagaimana nanti Bapak Ibu bisa apa ya istilahnya, memberikan ataupun membuat ya situasi ataupun nanti role play-nya pada saat membuat video, bagaimana mengakses gitu, itu outputnya, mengakses kompetensi. Jadi seolah-olah nanti role play-nya itu ada seorang kayak gitu yang kita akan uji ya, bagaimana membuat lingkungan asesmen dari mulai merencanakan asesmen, kemudian memberikan perangkat asesmen ya, pertanyaan tertulis dan praktek, dan terakhir mengakses kompetensi secara keseluruhan ya, sampai memberikan rekomendasi apakah asesi kita itu kompeten atau belum kompeten. Jadi itu outputnya. Untuk materinya udah dibaca ya, yang di Moodle. Udah ada yang membaca? Atau belum dilihat sama sekali? Ini nggak ngerti deh. Halo, halo. Ini mana yang jawab nih? Udah dibaca? Belum. Belum? Atau belum sama sekali? Atau sama sekali belum dilihat kali ya? Udah dilihat tapi belum dibaca. Oh, baca. Hanya di scroll-scroll aja gitu ya. Nah. Yang lainnya? Ya? Baru di-download. Ada baru di-download gitu ya. Udah hampir 1 bulan ini ya. Berapa minggu kita itu ya. Dari mulai saya kasih ininya, username-nya untuk bisa mengakses ya. Nah, boleh di-download ataupun boleh dibuka, hanya dibaca aja gitu ya. Nah, jadi sering sih dibuka apanya, Moodle-nya, aplikasinya, terus dibaca. Nah, kalau di-download kuota juga gitu ya, karena banyak gitu. Oke. Oke, saya share dulu screen-nya untuk materi ini ya, untuk merefresh lagi ya. Mungkin udah membaca ataupun ya ada pertanyaan gitu, apakah maksud dari mengakses ini ya, mengakses potensi ini. Oke ya, langsung aja ya. Ini dapat dilihat? Bisa Pak. Ya. Jadi langsung aja ke slide ini ya. Ini adalah proses assessment. Nah, dari awal ya kita membuat merencanakan bagaimana mengakses ya untuk seseorang itu ya, akses kita nantinya dari segi latar belakang pendidikan ya, kemudian ada latar belakang sosial budaya, latar belakang kebutuhan, latar belakang keterbatasan dan lain-lainnya ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita membuat lingkungan asesmen, adapun proses asesmen ya. Ataupun di sini asesmen penilaian lah, penilaian ataupun pengujian ataupun melihat bukti ya, bukti-bukti seseorang itu apakah sudah memahami satu kompetensi. Nah, yang pertama itu menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen ya. Maksudnya adalah di sini kita menetapkan bagaimana nanti seseorang itu mau kita asesmen, yang kita uji ya, bagaimana seorang itu dinilai dari keterbatasannya ya, kemudian dari background pendidikannya dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian setelah kita menetapkan asesmen ya dan lingkungan asesmen, kita akan menuju ke poin kedua, kita mengumpulkan bukti. Nah, bukti ini bisa bersifat apa? Yang sudah kita pelajarin. Bukti ini
Langsung dan tidak langsung. Langsung, tidak langsung. Boleh. Yang lain? Ada lagi tuh? Tambahan. Ada tambahan. Yang lain? Apa? Tidak ada bukti langsung, ada bukti tidak langsung, ada tambahan, ada lagi apa? Dari bukti? Ada bukti apa? Pihak ketiga ataupun dari bukti produk ya. Kalau langsung itu observasi ya, gitu ya. Tidak langsung itu portofolio ya. Tambahan itu apa? Tes tertulis ya, tes lisan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi pihak ketiga. Nah, ada lagi produk. Nah, seperti itu. Jadi bukti itu bisa bersifat macam-macam ya, tidak hanya kita melihat dia praktek ya, ataupun kita memberikan tugas ataupun tes ya tertulis, namun kita bisa mengumpulkan bukti itu secara pihak ketiga ya, ataupun produk ya, produk yang si ACC ini buat. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kita mendukung ACC. Ini maksudnya apa mendukung ACC? Ada yang bisa jawab? Oke. Maksudnya ya, mendukung ini ya selama proses asesmen ya, ACC itu kita dukung, maksudnya dari dalam segi misalnya dari segi peralatan ya, dalam segi ruangan ya, dalam segi bahan dan lainnya. Jadi kita memberikan kebutuhan untuk proses asesmen itu ya, tidak ada yang kekurangan dalam ACC ini. Maksudnya kita dukung penuh ya untuk si ACC ini mencapai kompetensi itu. Jadi peralatannya yang memadai, yang memenuhi standar, kemudian peralatannya juga yang lengkap ya, tidak kurang, bahan juga yang cukup ya, yang standar juga, lingkungan asesmen juga mendukung gitu. Jadi setelah semuanya mendukung, dia tidak ada lagi nanti ACC ini merasa apa ya, adanya banding gitu kan, Pak ini saya bahannya kurang, ataupun Pak peralatan yang saya pakai masih belum standar ataupun tidak ada gitu ya, tidak lengkapnya. Jadi itu bisa nanti si ACC ini mengajukan banding atas keputusan nanti si asesor apabila dia tidak belum ataupun belum kompeten. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat membuat keputusan asesmen. Nah, jadi setelah si asesor ini mengumpulkan bukti, kemudian dia secara kebutuhan peralatan, bahan, dan lingkungan mendukung ACC juga. Setelah itu dia membuat keputusan asesmen. Apakah si ACC ini direkomendasikannya kompeten atau belum kompeten dengan melihat bukti-bukti dia tadi ya. Kemudian merekam dan melaporkan keputusan asesmen. Dan ini maksudnya mencatat ya. Merekam ini maksudnya mencatat ya, ataupun melaporkan keputusan asesmen ke mana? Ke lembaga sertifikasi profesi atau ke LSP. Dan kemudian meninjau proses asesmen ya. Di sini nomor 6 ini meninjau ulang gitu ya. Apakah selama proses asesmen yang udah dicap, yang udah dijalani di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, apakah ada kekurangan ya antara si ACC dan asesor ya? Apakah si asesor tadi sudah mendukung? Apakah si lingkungan sudah memadai dan sebagainya? Gitu maksudnya. Oke, dari ke 6 poin ini ya. Ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini. Silakan. Bang, sorry Bang, membuat keputusan asesmen tadi maksudnya gimana ya Bang? Nah, ini ya, setelah di poin 2 ya, setelah si asesor itu mengumpulkan bukti ya secara langsung, misalnya checklist observasi ya, kemudian secara tambahan ataupun tes tertulis ya,
Dan kemudian mendukung asesi dengan peralatan yang memadai, kemudian dengan bahan yang cukup, dengan lingkungan tempat uji kompetensi yang memadai juga gitu ya, semuanya tersedia. Nah, setelah ini 2 dan 3 ini diberikan kepada asesi, ya, poin keempat ya, langkah keempat ini si asesor ini membuat keputusan asesmen dari bukti-bukti yang dikumpulkan, ya. Kemudian si asesor ini ya membuat keputusan asesmen apakah si asesi itu kompeten dan belum kompeten. Seperti menilai ya, bukti sudah ada bagus gitu ya, asesi sudah bagus juga apanya dukungan dari pelatanan bahan, maka semua dikumpulkan, maka dari itu si asesor ini, asesi penguji ini ya membuat keputusan apakah si asesi ini ya sudah bisa direkomendasikan kompeten atau belum kompeten. Ya, itu. Oke. Gimana? Bisa paham? Semuanya tadi ya. Dewi ya? Iya Bang, Nah, bisa Bang. Yang lain? Saya kelewat Pak, saya mau tanya yang menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen itu. Ini ya, nomor pertama ya. Gimana? Nah, sebelum kita melakukan asesmen ya, gitu. Ini kita sebagai asesor nih ya, kita datang gitu ya ke tempat asesi gitu ya, ataupun asesi di tempat kita ya. Sebelum kita memulai nguji nih ya, kita datang asesor, kita sebelum nguji. Nah, di sini di langkah pertama kita sudah menetapkan ya dan memelihara lingkungan asesmen. Menetapkan ini maksudnya kita sudah menetapkan si asesi ini yang akan kita asesmen ini bagaimana apanya, bagaimana yang akan teori ataupun praktek ataupun metode yang kita pilih sudah tepat untuk si asesi. Maksudnya kalau ACC ini tidak ada kebutuhan khusus ya ataupun yang lainnya semuanya lengkap gitu ya ataupun normal aja gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan observasi atau DPT misalnya. Nah, tidak menggunakan yang lain ataupun kalau ACC-nya sudah berpengalaman, kita metodenya bisa portofolio atau wawancara ya. Gitu. Itu menetapkan dulu. Lingkungan, di sini lingkungan asesmen ataupun tempat uji kompetensi, kita lihat ya kebutuhan si ACC ini. Mungkin si ACC ini mungkin membutuhkan situasi yang tidak seperti biasanya gitu ya. Mungkin si ACC ini dalam tinggi tubuhnya tidak mencapai alat yang akan dioperasikannya, maka butuh bantuan ya gitu ya, butuh media untuk bisa dapat mencapai itu. Ataupun nanti lingkungannya misalnya ruangan kita tidak ada AC misalnya gitu ya, ataupun ventilasinya kurang. Nah, kita butuh itu. Jadi semuanya yang dibutuhkan oleh si ACC, nah kita tetapkan dan kita tetapkan di perangkat asesmen kita dan lingkungan asesmen kita. Jadi seperti itu. Sebelum diuji semuanya kita rencanakan. Ini bisa dipahamin? Bisa Pak. Ya. Gitu. Untuk apa yang ada di sini kok? Untuk penjelasannya sini ada. Ya, ini menetapkan dan melakukan asesmen ya. Nah. Kita tetapkan ya dari segi lingkungan K3 gitu ya, perangkatnya gitu ya, kemudian yang apa metode yang kita pakai gitu. Di sini. Misalnya metode observasi dan tes tertulis ya. Itu. Kemudian kita tetapkan penerjemah kalau dia orang asing gitu ya. Kita tetapkan lingkungannya yang terang ya. Kalau dia
ada bermasalah dengan kesehatan mata gitu ya dan lainnya. Atau postur tubuh gitu. Kita sini kita tetapkan. Jadi selama proses ini ya 1 sampai 6 ini ya semuanya tersedia si ACC ini. Jadi tidak ada lagi alasan si ACC ini bila dia tidak ataupun belum kompeten ya tidak ada alasan lagi si buat si ACC ini untuk banding ya. Tidak ada kekurangan lagi gitu. Karena sudah sesuai ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Paham ya? Saya butuh penerjemah, kita kasih penerjemah. Si ACC butuh ruangan yang terang ya, kita berikan lingkungan ataupun ruangan yang terang. Si ACC butuh media yang lain untuk mendukung pekerjaannya, kita berikan. Setelah ini tercukupi ya, maka kita mengumpulkan bukti. Setelah itu kita dukung ACC lagi dengan peralatan dan bahan yang memadai. Setelah itu kita membuat keputusan asesmen. Kemudian kita merekam dan melaporkan asesmen dan meninjau proses asesmen. Jadi ini rangkaian keseluruhan asesmen ya. Jadi sama-sama si ACC atau si asesor tidak ada saling yang dirugikan. Karena sudah disepakati bersama metodenya apa gitu ya. Nah, paham ya? Paham Sylvia? Halo, cek. Ya, Pak. Nah, jadi itu. Oke, kalau tidak ada nih saya langsung aja ke ini ya, ke contoh tugasnya. Jadi nanti di contoh tugas lebih lebih paham aplikasinya gimana gitu ya. Contoh tugasnya saya share ya. Oke. Nah, contoh tugasnya bisa dilihat ya di model ya. Bisa, ini udah nampak di layar? Belum, Pak. Belum ya? Salah screen nih Pak itu. Ini? Iya. Udah? Yang ini di contoh modelnya. Udah kelihatan ini? Udah, Pak. Udah? Oke, kita lihat pertama ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya, yang ini pertama kita buka adalah format AK ya. AK itu akses kompetensi ya. Nah, di sini format AK01. Nah, disinilah awal kita ya bersama si ACC ya, bersama si ACC bagaimana nanti kita tetapkan metode yang mau dipakai. Nah, ya, sini contohnya ya. AK01 ini adalah persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ya. Jadi ini maksudnya ya bahwa si persetujuan ini adalah untuk menjamin bahwa ACC telah diberi arahan ya secara rinci tentang perencanaan dan proses asesmen. Inilah yang nomor pertama tadi. Jadi ini yang nomor pertama ya, merencanakan atau menetapkan lingkungan asesmen. Ada judul ya, judul skema yang akan diuji ya. Kemudian TUK-nya sewaktu, tempat kerja atau mandiri ya. Kalau di BLK namanya sewaktu ya. Asesornya ya siapa gitu ya. Misalnya Novita asesor ya. Si ACC si Lydia misalnya. Nah, di sini ada TL dan L ya. Ini kesepakatan bersama ya. Si ACC ini mau diuji metodenya seperti apa? Apakah TL, portofolio atau observasi langsung? Ya, kita lihat apanya si ACC ini. Kalau si ACC ini peserta PBK ya, peserta pelatihan,
ya adalah observasi langsung ya. Kalau si peserta ini adalah karyawan ya atau praktisi atau berpengalaman ya di sini diverifikasi portofolio. Oke, itu yang pertama. Kemudian bukti yang dikumpulkan kedua ya, bila observasi langsung ya pasangannya adalah tes tulis ya atau tes lisan gitu. Kalaulah verifikasi portofolio ya yang akan diuji, pasangan keduanya adalah hasil wawancara. Ya, paham ya di sini ya? Ya, paham? Paham, Pak. Oke, jadi sini ada pelaksanaan yang pelaksanaan tersebut yang disepakati hari, tanggal, waktunya kapan, TUK-nya di mana ya. Nah, sini ada pertanyaan, ada pernyataan, menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan yang diperoleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi mana apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor dan ditugaskan oleh LSP. Si ACC, saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Nah, jadi di sini sudah sama-sama si asesor dan si ACC sudah bersama-sama ya menetapkan persetujuan asesmen. Bagaimana metode, kapan waktu ya dari sini. Jadi itu yang poin pertama. Tentang asesor ya, kemudian tanggalnya, tentang ACC dan tanggalnya. Di sini paham atau ada yang ingin tanya? Kalau enggak saya lanjut ya, ini berarti sudah paham ya. Nah, ini adalah mungkin sebentar lagi udah habis ya, mungkin saya share lagi ya untuk jadwalnya. Oke, saya lanjut ya, formulir banding ya. Inilah banding. Banding ini bila mana si ACC ini kurang puas atas proses asesmennya. Ini ada pertanyaan ya yang akan diisi oleh si ACC ya. Kemudian ada formulir rekaman asesmen. Ini rekaman yang tadi saya katakan ya. Ini saya belum sini dulu ya, belum rekaman, bukti dulu ya. Bukti, saya lihat dulu bukti. Oke, ya rekaman ya. Jadi di sini ya kita mengumpulkan bukti ya. Setelah kita sama-sama setuju kapan dilaksanakannya, kemudian kita melakukan proses asesmen dengan mengumpulkan bukti ya. Nama sesi, kemudian nama asesor ya, skemanya, kemudian tanggal mulainya ya, tanggal selesainya ya. Biasanya kalau asesi itu ya, asesmen itu dilakukan selama 2 hari ya. Nah, kemudian bukti apa yang dikumpulkan di sini ya? Bukti, misalnya bukti observasi dan bukti pertanyaan tertulis ya. Maka ini dicentang semuanya. Kalau si ACC ini portofolio ya, berarti yang portofolio dicentang dan di pertanyaan wawancara. Dan ini nama ini. Ya, apa maksudnya ya? Kalau bukti pihak ketiga ataupun proyek kerja berarti di sini. Dan lainnya ya. Kalau ini hanya bukti produk ya, ada produk yang dibuat oleh si ACC di sini. Maka dicentang yang ini. Terus sampai selesai ya. Setelah bukti ini dikumpulkan ya, nah si ACC ini, si asesor ini akan memberikan rekomendasi ya, hasil asesmen. Kompeten atau belum kompeten. Nah gitu.
Bila kompeten ya, maka dicoret yang belum kompeten dan mungkin ada tindak lanjut yang dibutuhkan. Maksudnya ada masukan ke si asesi ini kepada si asesi bahwa misalnya tingkatkan kompetensi Anda gitu ya, atau peliharalah kompetensi Anda, atau tingkatkan ke level berikutnya. Nah, seperti itu. Komentar observasi oleh asesor. Halo ya? Ini satu skema. Satu skema. Ya, satu skema. Ya, misalnya di sini ada komentar asesor ya, atau observasi oleh asesor, misalnya komentarnya selama asesmen berjalan dengan baik gitu ya, dan sebagainya yang bisa kita isi. Tanda tangan dan tanggal. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti ntar tugas kami, Bang, itu tetap kami bikin satu skema, tapi bukti-buktinya itu yang unit kompetensi kami aja, Ya. yang kami centang. Iya. Jadi untuk ini ya, ini satu skema ya. Jadi nanti dibuat skemanya, unitnya semua. Namun untuk pekerjaan ini ya, untuk pekerjaan atau tugas mengembangkan ya, itu diambil satu unit aja soal-soalnya. Paham ya? Sesuai dengan asesmen mandiri APL 02, kemudian MAPA 01 ya, kemudian nanti di pertanyaan tertulis ya, pertanyaan praktek hanya satu saja diambil. Paham ya? Pertanyaan tertulisnya nggak semua, satu unit aja. Kalau ini harus semua ya, ini formnya harus semua, ini semua skema dengan semua unit kompetensi. Ya. Kemudian umpan balik juga semua ya. Ini formnya sudah given ya, jadi tidak ada lagi ditambah-tambah, seperti ini aja, tinggal mengisi asesi, asesor dan hari dan waktunya, tinggal mencentang ini hasil ini pada saat menguji. Ini umpan balik ya, ataupun feedback catatan asesmen. Kemudian ini laporan asesmennya. Apakah si asesi ini di rekom kita K ataupun BK ya? Misalnya namanya di sini Novita ya, rekomendasi kita centang K ya, kompeten. Dan di sini kalau ada catatan ya, aspek negatif dan positif dalam asesmen, kalau tidak ada kita buat tidak ada dan tidak ada ya gitu. Asesor, nama, nomor, tanda tangan dan tanggal. Itu untuk laporan asesmen. Meninjau proses asesmen ya. Jadi kita tinjau ya selama kita menguji ya. Di sini yang ditinjau ini adalah kesesuaian dengan prinsip asesmen ya, aspek ini ditinjau ini. Misalnya rencana asesmennya sudah valid ya, kita centang. Apakah reliable, kita centang, fleksibel dan adil, centang. Nah, di sini ya yang kita perlu perhatikan adalah keputusan asesmen dan umpan balik asesmen. Jadi keputusan ini tidak boleh ya, maka ini kita tidak boleh kita centang. Ya. Ya, gitu. Jadi ini kita silangkan ya, dua kolom ini. Itu pada saat kita menguji ya, dan yang lainnya dicentang. Ini dua kolom ini, 1 dan 2. Karena keputusan tidak boleh fleksibel ya, dan umpan balik juga nggak boleh fleksibel. Nah, di sini semua pengguna sudah memenuhi dengan 5 dimensi kompetensi ya. Tech skill, tech management skill, kontingensi, ya, job role, environment skill, dan transfer skill. Kemudian memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Nah, ini kalau yang ini di luar materi mengakses ya, tapi ini juga sebagai tambahan ya.
tambahan saja. Jadi ini sudah tinggal mencentangkan saja ya. Semua ini nggak perlu ini kan dicentang ya. Karena ini udah apa? Formnya sudah given, udah apa namanya? Tidak perlu ada ditambah ataupun dikurangin ya. Tinggal mengisi saja ya. Ada tim validasi ya, hari tempat. Nah, ini validasi yang akan tim validasi yang ditugaskan untuk memberikan kontribusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi tugasnya nggak banyak ya ini ya. Mungkin hari ini selesai ini. Ada pertanyaan? Ya. Coba nih siapa yang nanya? Oh, Fitriani ya, silakan. Ya, Pak. Untuk soal observasi, Pak, prakteknya itu kan skemanya mengerjakan pekerjaan oles, tapi yang dibahas tentang unit yang kita ambil kan, Pak. Saya punya saya itu kan menyiapkan proses finishing. Terus nanti kerja prakteknya bagaimana, Pak? Hanya sebatas unit itu saja atau memang per skemanya nanti langkah-langkah kerjanya? Punya Bu, ini ya prakteknya apa tadi? Unit saya skemanya mengerjakan pekerjaan oles ya. Oles dengan ya. Oles iya, tapi kompetensi yang saya ambil itu menyiapkan proses pekerjaan. Iya, jadi menyiapkan pekerjaan finishing. Jadi nanti langkah praktiknya bagaimana, Pak? Sebatas itu apa sebenarnya? Nah, kita kan untuk prakteknya kan itu role play ya, nggak sampai menggunakan alat ya, role play. Jadi di apa nanti di video nanti, halo background. Ya. Jadi pada saat kita